Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam, syahrul qiyam, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini ya, Allah jadikan tempat untuk kita berlomba berbuat kebaikan ya. Bulan suci Ramadan ini Allah turunkan banyak kenikmatan, Allah turunkan banyak rahmat di bulan suci Ramadan ini ya. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia ya. Di antaranya terjadi salah satu peristiwa yang sangat istimewa di bulan suci Ramadan ini, yaitu peristiwa malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ya, biasanya disebutkan sebagai malam yang sangat mulia, malam kemuliaan, Lailatun ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab dituliskan Lailun. Kalau Lailun itu artinya malam yang biasa ya, Lailun. Nah, kalau Lailatun dikasih huruf ta ya, berarti itu menunjukkan bahwa malam yang sangat istimewa. Lailatul Qadar, malam yang sangat istimewa, malam kemuliaan yang sangat istimewa ya. Kita tidak tahu apa keistimewaannya ya, nanti kita akan bahas. Baik, sesuai dengan nama surahnya ya, yang sudah Bapak tadi bacakan, surah Al-Qadar ya, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ya. Salah satu malam ini kenapa dikatakan malam yang sangat mulia, karena pada malam ini diturunkannya, awal pertama kalinya diturunkannya Al-Quran ya, pada malam Lailatul Qadar ya, diturunkannya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi pada peristiwa malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar ya. Apa sih itu sebenarnya malam Lailatul Qadar? Ya, mungkin adik-adik banyak yang bertanya, ya, kapan sih sebenarnya itu peristiwa malam Lailatul Qadar ya Ustaz? Nah, malam Lailatul Qadar itu terjadi setahun sekali ya. Malam Lailatul Qadar terjadi hanya setahun sekali, yaitu pada bulan suci Ramadan ya. Dan di dalam bulan suci Ramadan ya, 29 malam sampai 30 malam ya, hanya satu malam Lailatul Qadar ya. Tidak semuanya malam Lailatul Qadar, hanya satu malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar terjadi hanya setahun sekali ya, cuman di bulan suci Ramadan, itu pun hanya sekali, semalam. Nah, baik adik-adikku sekalian, jadi Lailatul Qadar ini jangka waktunya ya, ketika malam ini terjadi, jadi jangka waktunya itu kita bisa mengejar malam ini di setiap malam bulan suci Ramadan ya, di setiap malam bulan suci Ramadan. Jadi waktunya dari ba'da Isya ya. Jadi setelah Isya kita hidupkan malam bulan suci Ramadan kita ya, malam-malam bulan suci Ramadan kita hidupkan ya. Mungkin ada yang mengatakan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Nah, di situ lebih afdol ya, memang waktu yang afdol turunnya Lailatul Qadar. Akan tetapi bisa saja turun di awal bulan suci Ramadan ataupun di pertengahan,
di hari ke-10 bulan suci Ramadan, di hari ke-11, ke-15, ya, bisa saja malam Lailatul Qadar terjadi. Namun banyak ulama yang mengatakan di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tapi Allah bisa saja menjadikan bulan suci Ramadan di awalnya atau pertengahannya terjadi peristiwa malam Lailatul Qadar. Jadi dari ba'da Isya sampai fajar, ya, peristiwa itu terjadi. Ya, dari setelah sholat Isya sampai sahar, ya. Kalau batasnya itu sampai sahar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Ya, dilanjutkan di ayat yang ketiga, keistimewaannya itu Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Apakah kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar ini, Lailatul Qadar ini, ya, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi adik-adik, ya, teman-teman An-Nur dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan mengira lebih baik dari 1000 bulan, bulan yang di langit, bukan. Bukan bulan yang di langit, ya, yang ketika malam nampak terang, ya, bukan bulan itu yang dimaksud. Akan tetapi Januari, Februari, Maret, ya, itu yang dimaksud. Jadi jangan adik-adik mengira bahwasanya bulan yang di langit, 1000 bulan di langit, betapa indahnya, bagaimana. Kalau kita melihat itu bulan di langit 1000, ya. Jadi bukan seperti itu maknanya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, ya. Jadi kalau kita kalkulasikan 1000 bulan ini menjadi 83 tahun sampai 85 tahun, ya. 83 tahun sampai 85 tahun. Jikalau kita pada malam itu, ya, malam Lailatul Qadar, pada malam itu kita membaca Al-Quran satu ayat, walaupun satu ayat, ya, maka sama halnya kita membaca satu ayat ini selama 85 tahun, ya. Ataupun kalau kita pada saat malam Lailatul Qadar itu kita mendirikan sholat tahajud 2 rakaat, maka selama 85 tahun kita sholat terus, sholat, ya, 2 rakaat itu kita sholat sampai 85 tahun, ya, tanpa minum, tanpa makan, ya. 85 tahun kita melaksanakan alfi syahr, 1000 bulan, ya, bahkan lebih. Jadi jangan mengatakan Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Bukan, lebih dari 1000 bulan, ya, lebih dari 1000 bulan. Jadi kalau kita beristighfar pada malam itu, ya, beristighfar pada malam Lailatul Qadar ini, maka sama hanya kita beristighfar 85 tahun, ya. Apakah ada yang bisa, ya, sholat terus atau baca Al-Quran terus tanpa makan dan minum selama 83 sampai 85 tahun, ya? Jadi tidak ada. Jadi inilah keistimewaan yang dimiliki oleh malam Lailatul Qadar. Jadi siapapun yang beribadah pada malam itu, yang membaca istighfar, yang berdoa, ya, yang mengaji pada malam itu, ketika terjadinya malam Lailatul Qadar ini, maka semua kebaikan, ya, ibadahnya dihitung sebanyak 85 tahun. Masya Allah, ya. Kemudian kita lanjut, ya, keistimewaan yang berikutnya, yaitu tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ya, ayat berikutnya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi keistimewaan yang kedua yang terjadi pada malam ini, yaitu semua malaikat turun, ya. Tanazzalul malaikah, di sini mengatakan malaika. Jadi semua malaikat, ya. Kalau mengatakan malakun, kalau malakun itu cuma satu malaikat, tapi di sini mengatakan malaika, berarti semua malaikat, ya. Malaikatu warruhu fiha, bahkan Jibril alaihissalam, ya. Adik-adik tahu bahwasanya Jibril alaihissalam, ya, tugasnya hanya sampai ketika Nabi wafat. Jadi setelah Nabi wafat, Jibril tidak pernah turun lagi ke bumi. Nah, di peristiwa malam Lailatul Qadar, ya, sangat istimewanya malam ini, Jibril juga ikut turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ya, semuanya malaikat dan ruh Jibril pun turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar, ya. Saking dahsyatnya, luar biasanya malam ini, ya. Jadi kalau Bapak ibaratkan, ya,
kalau Bapak punya gelas, ya, ada gelas. Kemudian Bapak isi dengan 2 butir kelereng. Bapak masukkan 2 butir kelereng. Bapak goyangkan, bising ya, bunyi ya. Gelas diisi 2 kelereng, bunyi. Kalau Bapak isi gelas ini dengan penuh kelereng ya, Bapak isi penuh kelereng, kemudian Bapak goyangkan, maka tidak akan kedengaran suara kelerengnya ya. Artinya apa? Ya, ketika Al-Quran mengatakan tanazzalul malaikatu warruh fiha, maka seluruh bumi ini, dunia ini ya, bumi ini dipenuhi oleh malaikat. Ya, saking padatnya malaikat yang turun ke bumi, sampai-sampai pepohonan ketika tertiup angin tidak terlalu bergoyang. Ya. Jadi tanda-tandanya Lailatul Qadar itu, salah satu tandanya malamnya sangat sejahtera ya, pohon-pohonnya teduh, sejuk, nggak banyak goyang. Karena itu semua malaikat turun ke bumi ya, membadati bumi. Jadi semua malaikat dipenuhi, semua bumi dipenuhi malaikat. Jadi perumpamannya seperti itu. Kalau Bapak isi kelereng, Bapak isi gelas dengan 2 kelereng, kemudian Bapak goyangkan, bunyi ya, bising. Kalau Bapak isi gelas ini penuh dengan kelereng, kemudian Bapak goyangkan ya, anggaplah gelas ini sebagai bumi, kemudian kelereng yang Bapak isi full itu adalah malaikat. Ya, saking banyak malaikat turun ke bumi, sampai-sampai pepohonan ketika ditiup angin tidak terlalu bergoyang. Ya, nah, disinilah peristiwa yang namanya malam Lailatul Qadar, keistimewaan dari peristiwa malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, semua malaikat turun ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malam itu ya, hatta matla'il fajr, sampai pagi. Jadi mulai setelah isya sampai fajar ya, hatta matla'il fajar itu sejahtera ya. Kalau tiba-tiba nanti kita mendapatkan di bulan suci Ramadan ini ya, kita tiba-tiba kita mendapatkan, wah, hati saya kok tiba-tiba tenang, hati saya tuh kok tiba-tiba teduh gitu ya, sejahtera, sejuk, enak, nyaman ya, berarti itu salah satu daripada tanda malam Lailatul Qadar. Tiba-tiba kita merasakan namanya kesejukan dalam hati ya, itulah tanda dimana turunnya malam Lailatul Qadar. Jadi kalau adik-adik bertanya, apa sih tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar? Jadi Rasulullah pernah diberikan ya, pernah dimimpikan oleh Allah tentang malam Lailatul Qadar. Jadi Rasulullah diperlihatkan oleh Allah peristiwa malam Lailatul Qadar ya, semuanya dilihat, keteduhan, kesejukan, keistimewaan ya, keberkahan semuanya ya, disaksikan oleh Nabiullah Muhammad SAW dalam mimpinya. Akan tetapi ada satu yang dihilangkan oleh Allah dalam mimpi itu. Apa itu? Ya, waktu terjadinya malam Lailatul Qadar. Allah membuat Nabi lupa ya, kapan waktunya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada mimpi Nabi ya. Jadi Nabi diperlihatkan oleh Allah peristiwa malam Lailatul Qadar ya, dalam mimpi itu Allah perlihatkan pada Nabi ya. Akan tetapi Allah tidak memberitahukan atau Allah hilangkan ingatan Nabi kapan terjadinya malam itu ya. Jadi ada hikmah kenapa Allah tidak memberitahukan kepada Nabiullah kapan malam Lailatul Qadar terjadi ya. Allah tidak mengatakan di malam 27 bulan suci Ramadan terjadi ya. Jadi tanggalnya tidak ditentukan kapan turunnya malam Lailatul Qadar, tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya terjadi setahun sekali pada bulan suci Ramadan. Jadi hikmahnya adalah kenapa Allah tidak memberitahukan ya, tidak memperlihatkan kepada Nabi kapan waktunya malam Lailatul Qadar terjadi. Salah satu hikmahnya adalah agar kita sebagai umatnya, hambanya Allah Subhanahu wa taala ya, umat Nabi, dari awal bulan suci Ramadan sampai di akhir bulan suci Ramadan kita selalu menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan tersebut ya. Karena barangkali Lailatul Qadar Allah turunkan di hari ke-15 di pertengahan ya. Sedangkan kita baru mau mengejar malam-malam bulan suci Ramadan di akhir 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Nah, barangkali Allah turunkan di 17 bulan suci Ramadan ya. Jadi itu kenapa hikmah Allah tidak memberikan waktu tertentu turunnya malam Lailatul Qadar. Misalkan di malam 27 Allah tidak sebutkan di malam keberapa turunnya
ya, agar kita semua berlomba-lomba untuk mencari malam itu. Dari awal bulan suci Ramadan sampai di akhir malam bulan suci Ramadan, kita terus berusaha mencari malam itu. Baik adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa yang bisa kita amalkan, ya, untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan kita. Termasuk kalau misalkan kita mendapatkan malam itu, ya, yang salah satunya yang pertama adalah perbanyak doa, ya, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa malam itu, maka kita berdoa selama 85 tahun, ya, berdoa terus 85 tahun, tiap waktu berdoa sampai 85 tahun, ya. Jadi kalau kita dapatkan malam itu, amalan apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun, ya, sebentar apapun, selama apapun kita kerjakan pada malam itu ibadah, akan dihitung sebanyak 83 sampai 85 tahun, ya. Jadi dipermisalkan seperti itu, pahalanya segede itu, ya, pahalanya sebesar itu, sampai 85 tahun kita membaca Al-Quran, ya. Jadi perbanyak berdoa pada malam itu. Jadi setiap malam bulan suci Ramadan, ya, ataupun di waktu afdolnya turunnya malam Lailatul Qadar, yaitu di malam ke 10 terakhir bulan suci Ramadan, ya. Tapi alangkah baiknya kita dari awal bulan Ramadan sampai di malam akhir bulan suci Ramadan, kita memperbanyak berdoa setiap malamnya. Kemudian yang kedua, amalan yang bagus kita kerjakan, ya, yang patut kita kerjakan, yaitu beristighfar, perbanyak istighfar, ya, apalagi di waktu sahur, ya, di waktu sahur. Nah, karena di waktu sahur itu semua malaikat turun, ya. Jadi kalau kita beristighfar pada malam itu, maka kita beristighfar, pahalanya itu, ya, dihitung 85 tahun kita beristighfar terus tanpa berhenti, ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, ada amalan sholat tahajud, ya. Kalau kita beribadah pada malam itu, sholat tahajud, maka itu akan terhitung pahalanya 85 tahun kita sholat, Masya Allah, walaupun 2 rakaat, ya. Kemudian yang terakhir ada membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Kita bisa, ya, membaca Al-Quran ini, usahakan kita setiap malam bulan suci Ramadan kita selesaikan beberapa juz, ya, ataupun beberapa surah, ya. Kalau ada yang bisa khotam, silahkan dikhotamkan setiap malam bulan suci Ramadan, Masya Allah, ya. Jadi perbanyak membaca Al-Quran. Yang pertama tadi berdoa, perbanyak istighfar, yang kedua, kemudian yang ketiga sholat tahajud, ya, perbanyak ibadah pada malam itu, kemudian yang terakhir membaca Al-Quran, ya. Jadi marilah kita sama-sama mengejar malam Lailatul Qadar ini dengan cara menghidupkan, ya, selalu menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan ini dengan ibadah-ibadah, ya, dengan amalan-amalan yang baik. Mungkin adik-adikku, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar ini. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan dan bisa beribadah pada malam itu. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.